10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Shalom, Bapak Ibu, adik-adik semua. Sebelum kita ibadah sekolah minggu online, ada beberapa panduan bagi orang tua dan adik-adik untuk beribadah di rumah. Yang pertama, adik-adik harus tahu Tuhan Maha Adil. Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah kita. Oleh karena itu, adik-adik sekolah minggu harus beribadah dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, persiapkan anak sebelum beribadah dengan berpakaian rapi, ibadah di ruang tamu, menyiapkan Alkitab, aktivitas sekolah minggu, dan pundi persembahan, sehingga mereka beribadah dengan baik dan tertib. Yang ketiga, dampingilah anak dengan kesabaran dan disiplin saat beribadah, sehingga mereka mengikuti ibadah dengan berdoa, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan yang terakhir, bantu anak buat aktivitas sekolah minggu dan menghafal ayat. Selamat mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan adik-adik semua. Shalom teman-teman sekolah minggu. Berjumpa lagi dengan kakak-kakak ya. Ada kakak Agus, ada kakak Desi, dan ada Kak Felix. Wah, semua bersuka cita, amin? Amin. Amin. Semua teman-teman yang di rumah bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita. Dan kita akan memulai dalam doa sebelum kita memuji Tuhan. Semua sikap doanya, lipat tangannya, dan tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih buat pemeliharaanmu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini Tuhan. Saat ini kami anak-anak-Mu datang kepadamu, mau memuji dan mau menyembah Engkau, sebab Engkau saja yang layak kami sembah Tuhan, sebab Engkau saja yang layak kami puji Tuhan. Kami penuh dengan sukacita Tuhan, karena Engkau yang memelihara kehidupan kami Tuhan. Terpuji-pujilah namamu. Kami bangga punya Tuhan Yesus yang hebat, yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Haleluya. Kita angkat pujian Oh Sukacitaku. Haleluya. Mana sukacitanya? Tepuk tangan yang tinggi-tinggi. Angkat tangannya dong, tinggi-tinggi ya. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Kita ulangi pujian ini ya. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesus. Oh sukacita. Sukacitaku, Yes. pam 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 pam, ku temukan Amin. Juru Selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagi. Amin. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Siap-siap. Padanya ku berharap, Yesus sungai kehidupanku. Shalalala, shalalala, pam 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 pam, pam 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 pam, pam 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 pam, pam pam. Pam pam pam. Oh sukacitaku. Yes. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh
sukacitaku. Pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi, amin, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh, padanya ku berserah, padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berharap, Yesus sungai kehidupanku. Shalalala, shalalala, pam 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 pam, pam 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 pam, pam 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 pam, pam 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 pam, lagi Pam 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 pam. pam 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 pam, pam pam pam, pam pam pam. Haleluya. Semua bersukacita, amin. Amin. Haleluya. Kita mau lebih lagi bersukacita di dalam Tuhan. Kita angkat pujian Hampilah Hampimpa. Ya, kita pakai gerakan ya. Sama-sama gerakan ya. Yes. Haleluya. Kita mau lebih lagi bersukacita dalam Tuhan. Hampilah hampimpa, Yesus jagoanku. Hampilah hampimpa, Yesus pujaanku. Hampilah hampimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan musuh. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Wow, wow, wow. Hampilah hampimpa, Yesus jagoanku. Hampilah, hampilah hampimpa, Yesus pujaanku. Wow, wow, wow. Hampilah hampimpa, Yesus jagoanku. Katakan dialah Tuhan. Amin. Yes. Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut dan mengalahkan musuh. Yes. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Wow, wow, wow. Hampilah hampimpa, Yesus jagoanku. Hampilah hampimpa, Yesus pujaanku. Wow, wow, wow. Hampilah hampimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Sekali lagi. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Haleluya. Wow, Tuhan Yesus itu jagoan kita, amin. Haleluya. Nah, teman-teman di rumah harus jadikan Tuhan Yesus itu adalah jagoan kita. Jangan Batman yang dijadikan jagoan, jangan Superman atau apa-apa lagi, Doraemon lah. Nah, harus Tuhan ya, Tuhan Yesus. Nah, silakan teman-teman duduk kembali ya. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Semua sikap doanya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ya semua teman-teman, sekarang kita mau memberikan pujian terbaik buat Tuhan Yesus. Mari teman-teman semua siapkan hatimu. Haleluya Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, hanya Engkau Tuhan.
Tuhan yang menolong setiap kami. Amin. Oh, dalam situasi apapun Tuhan, Yes. kami percaya Tuhan, Amin. Engkau yang bekerja Tuhan saat ini. Amin. Haleluya, dan kami terlalu percaya Tuhan akan janji-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, kami percaya Engkau Tuhan. Haleluya. Jesus, thank you. Haleluya. Kau selalu punya cara Tuhan. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Mari teman-teman, kita nyanyikan lagu ini dari awal. Haleluya Tuhan. Takkan ku ragu Tuhan. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Mari sama-sama katakan, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. amin Tuhan. Haleluya. Takkan ku Yes. ragu Tuhan. Kami percaya janji-Mu Tuhan. Janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan Kami berseru ku Tuhan, berseru, dan mata kami tertuju padamu. dan mataku tertuju padamu. Yes. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Dan ku tenang di dalam cara-Mu. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Yes, God. Terima kasih Tuhan. Biar nama kasih. Yes. Oh, terima kasih Tuhan. Rabo kasih. Oh, Engkau Allah kami. Percayakan janji-Mu. Amin Tuhan. Yes. Percaya janji-Mu. Amin Tuhan. Kami percaya Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, nama kasih. Mari teman-teman angkat sembahmu.
Angkat suaramu untuk Tuhan. Yes. Oh, haleluya. Si keraboroda boka ya Tuhan. Yes. Oh, kami percaya Tuhan. Amin Tuhan. Mari lebih lagi katakan. Haleluya, katakan. Yes. Jesus, thank you Lord. Kau selalu Punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. katakan, dan ku tenang. Dan ku tenang di dalam caramu. Dan ku tenang di dalam caramu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Mari teman-teman, saat kita mau berdoa, kita mau mendengarkan sebagian firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah menyembah-Mu, kami sudah memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap janji yang Kau kerjakan dalam kehidupan setiap teman-teman sekolah minggu El Shaddai Kids Tuhan. Dan sekarang Tuhan, kami siap Tuhan untuk menerima berkat-Mu yang luar biasa lewat firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan Kau bekerja, Kau memberkati firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan itu tertanam dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu Tuhan. Kami siap buat terima berkat-Mu. Haleluya, katakan amin. Haleluya, shalom teman-teman. Puji Tuhan, jumpa lagi dengan Kakak Nela di sini. Bagaimana kabarnya? Pasti semua luar biasa di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Oke teman-teman, minggu ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang buta. Kira-kira siapa ya? Siapa sih yang disembuhkan oleh Tuhan? Kali ini ya akan kita sama-sama belajar dalam firman Tuhan. Sebelumnya Kakak Nela mau tanya, siapa di sini yang pernah lihat orang buta? Angkat tangannya. Oke, ya Kakak Nela hitungnya 1, 2, 3 dan semua hampir pernah melihat orang buta. Nah kira-kira kalau orang buta itu seperti apa teman-teman ya? Pasti kalau orang buta itu ya jelas pasti dia tidak bisa melihat. Dia harus kalau mau kemana-mana harus dituntun. Bahkan mungkin teman-teman pernah lihat dia harus memakai tongkat. Pokoknya kalau orang buta itu pasti aduh sedih sekali. Contohnya ayo semua sama-sama teman-teman di rumah. Ayo semua tutup matanya. Ayo sama-sama kita tutup mata. Nah sekarang semua teman-teman sudah tutup mata? Oke, yang sudah sekarang ikuti arahannya Kakak Nela. Yang tutup mata kira-kira ini angka berapa? Ada yang bisa jawab? Ini angka berapa? Pasti teman-teman tidak bisa lihat toh, hanya bisa dengar suaranya Kakak Nela tapi tidak bisa melihat angka berapa yang Kakak Nela angkat di sini ya. Ini angka berapa? Oke, sekarang kira-kira kalau teman-teman tutup mata bisa enggak melihat Kakak Nela? Pasti enggak bisa. Jadi sangat susah ya kalau kita buta. Jadi betul-betul kalau orang buta itu sangat menderita sekali. Oleh karena itu teman-teman kita mau sama-sama mendengarkan bagaimana Tuhan bisa menyembuhkan seseorang yang buta. Sekarang buka matanya masing-masing. Oke. Nah kalau buka mata bisa lihat Kakak Nela enggak? Bisa. Sekarang ini angka berapa? Angka berapa nih? Angka 2. Jadi teman-teman bisa bayangkan orang buta dia tidak bisa melihat apapun. Semuanya gelap ya. Kalau buta itu semuanya gelap. Nah, wah betapa sedihnya ya kalau teman-teman kalau kita melihat orang-orang yang buta. Nah, teman-teman
Selain kakak ini buta, ya, dia tuh sangat miskin. Kan dia tidak bisa kerja apa-apa karena orang tidak mau mempekerjakan orang buta. Jadi pada waktu itu dia bekerja sebagai seorang pengemis. Kira-kira siapakah dia? Oke, sama-sama buka Alkitabnya dalam kitab Markus pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-46 sampai dengan 52. Oke, yang punya Alkitab baca keras-keras Alkitabnya, kakaknya bacakan ya. 1, 2, 3. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus. Anak Timeus duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihinilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apakah yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia lalu mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Jadi inilah kisahnya, teman-teman ya. Bagaimana Om Bartimeus atau kakak Bartimeus ini dia tidak bisa melihat, ya, karena dia tidak bisa melihat, dia tidak bisa bekerja. Akhirnya dia Dia berada di mana? Di pinggir jalan untuk apa? Meminta-minta supaya apa? Supaya dia bisa makan, ya. Nah, waktu dia melihat ada Yesus, ya, Yesus sedang berjalan keluar dari, tadi bilang apa teman-teman? Keluar dari Yeriko dan banyak orang yang mengikuti dia, banyak orang melihat. Tetapi bayangkan hebatnya si Bartimeus ini, dia tahu bahwa ada Tuhan Yesus. Dia teriak apa? Dia bilang, "Tuhan Yesus, Tuhan Yesus." Langsung murid-muridnya bilang, "Hei, jangan kau ribut di sini." Tapi dia tidak menyerah teman-teman. Tapi dia bilang lagi, "Tuhan Yesus, Tuhan Yesus." Dan apa yang terjadi? Karena dia berteriak dengan sungguh-sungguh, Tuhan Yesus balik, ya. Dia bilang, panggil. Dia panggil. Dan akhirnya apa? Dia datang. Dia datang dan apa Tuhan bilang sama dia? "Apa yang aku harus perbuat kepadamu?" Dia minta apa? "Tuhan, rabuni aku supaya aku dapat melihat." Nah, apa yang terjadi? Apakah Tuhan tidak menyembuhkan dia? Apakah Tuhan cuekin dia? Tuhan bilang apa? Tuhan buat apa? "Pergilah, imanmu menyelamatkan engkau." Dan sejak itu juga dia dapat melihat. Nah teman-teman, dari kisahnya Yesus menyembuhkan Bartimeus ini, apa yang kita perlu pelajari ya? Seorang Bartimeus yang harus jadi seorang pengemis yang meminta-minta, ya, dia buta teman-teman, dia tidak bisa melihat, dia bekerja sebagai peminta-minta supaya dia bisa makan. Tetapi ketika dia ketemu Tuhan Yesus, dia tidak minta, "Tuhan, saya mau jadi kaya Tuhan," atau "Tuhan, saya mau bisa naik mobil Tuhan, Tuhan saya ini Tuhan." Tidak, dia hanya bilang apa? "Tuhan, buat saya bisa melihat." Nah ketika Tuhan melihat bahwa Bartimeus ini tidak minta apa-apa, dia hanya minta supaya dia bisa melihat, Tuhan menjawab doanya Bartimeus. Nah dari kisahnya Bartimeus ini teman-teman, apa yang perlu kita pelajari? Yang pertama, sebagai anak-anak sekolah minggu, kita tidak boleh cepat menyerah. Tadi kita sama-sama menyembah Tuhan, "Kau selalu punya cara untuk menolongku." Ya, walaupun tadi ya
si Bartimeus ini dia harus teriak-teriak, dia harus dimarahi, ya, karena dimarah-marah sama orang, tetapi dia tidak menyerah. Dia tetap apa? Yesus, Yesus, dia tetap memanggil Yesus. Nah, sebagai anak-anak sekolah minggu, kita harus belajar kepada Bartimeus. Kita tidak boleh apa? Cepat menyerah. Ya, mungkin Kakak Nela capek Kak berdoa, Tuhan tidak jawab doaku. Lihat Bartimeus tetap berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan sembuhkan dia. Apalagi Kakak Nela capek Kakak Nela pergi sekolah minggu tidak diberkati. Tuhan, lihat Bartimeus, dia tetap setia datang kepada Tuhan. Akhirnya apa? Tuhan menjawab doanya. Oleh karena itu, anak-anak sekolah minggu, kita tidak boleh cepat menyerah. Walaupun mungkin umpamanya mau dapat nilai bagus, harus bangun pagi, harus belajar, berdoa sungguh-sungguh. Kakak Nela percaya kalau ada dengan sungguh-sungguh, pasti Tuhan akan memberkati. Oleh karena itu anak-anak sekolah minggu, kita tidak boleh menjadi anak-anak sekolah minggu yang cepat menyerah. Tapi jadilah anak-anak sekolah minggu yang pantang untuk menyerah. Nah, selain itu adik-adik, teman sekolah minggu, Tuhan juga mau kita harus memiliki iman yang besar kepada Tuhan. Tadi yang membuat Bartimeus ini bisa melihat adalah ketika apa? Imanmu yang menyelamatkan engkau. Jadi anak-anak sekolah minggu, kita juga harus punya iman yang besar. Selain kita tidak boleh cepat menyerah, kita harus punya iman yang besar kepada Tuhan. Supaya apa? Tuhan juga menyelamatkan kita. Mungkin teman-teman di rumah ya tidak buta secara fisik yang dialami oleh Bartimeus, tapi mungkin teman-teman di rumah lagi membutuhkan sesuatu, atau mungkin ada yang sedang sakit, tapi Tuhan bilang, dia ada sakit. Sekarang Kakak Nela mau sampaikan kepada teman-teman, ayo berdoa sama Tuhan supaya Tuhan juga sembuhkan teman-teman. Mungkin bukan adik-adik di rumah, tapi mungkin orang tua kah, siapakah, opa kah, oma sedang sakit. Ayo doakan supaya orang tua kah, nenek kah, atau adik-adik kah yang sedang sakit bisa disembuhkan. Kalau buta saja bisa melihat teman-teman, kalau yang lumpuh saja bisa berjalan, apalagi kalau cuma mungkin sakit-sakit yang lain, pasti Tuhan bisa menyelamatkan, pasti Tuhan bisa sembuhkan. Amin, amin adik-adik, amin, amin. Angkat tangannya, amin. Oleh karena itu, mari sama-sama kita menjadi anak-anak sekolah minggu yang apa? Yang tidak boleh cepat menyerah. Selain itu, kita punya harus iman yang besar kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Nah, teman-teman, sekolah minggu, ayat hafalannya bisa buka di Markus 10 ayatnya yang ke-52 ya. Markus 10 ayat 52, Tuhan bilang apa sih itu? Lalu berkatalah Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi teman-teman tidak boleh sampai lupa ayat hafalan. Ingat ada absen sekolah minggu, jangan lupa isi absennya. Oke, firman Tuhan sampai sini. Sekarang Kakak Nela mau berdoa buat kalian. Mungkin ada teman-teman yang sedang sakit saat ini, yang sedang sakit bisa angkat tangannya. Atau mungkin ya teman-teman mau juga mendoakan kak papa atau mama. Kalau ada sakit mungkin di bagian dadanya kah, atau di bagian tangannya kah, atau mungkin di matanya ya, atau semenjak mungkin sekolah lewat online mungkin mata suka kabur-kabur, bisa. Ayo pegang matanya, dimanapun titik-titik yang sedang sakit, apakah mungkin di kepalanya teman-teman, atau mungkin ada kayak di pinggang atau di mana, atau mungkin ada di hati, bisa. Taruh tangan kanannya di tempat yang luka, yang sedang sakit. Kakak Nela akan berdoa dari tempat ini. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu, bagaimana Engkau menyembuhkan Bartimeus yang buta. Tuhan, kami percaya kalau Bartimeus bisa disembuhkan, kami percaya anak-anak sekolah minggu yang mungkin sedang sakit hari ini, apapun sakit penyakitnya, kami minta Tuhan Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa dari tempat ini dan melepaskan berkat yang sakit, Tuhan sembuhkan. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini saya berdoa bagi semua anak-anak sekolah minggu yang sedang sakit, Tuhan Engkau sembuhkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus.
atau mungkin apakah ada orang tua mereka yang sedang sakit, atau mungkin opa oma yang sedang sakit saat ini, kami berdoa Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus saat ini kami berdoa semua yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau sudah mendengar doa kami dan kami sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Wow. Adik-adik, puji Tuhan ya, kita punya Tuhan ya. Selain Tuhan yang penuh kasih, Dia Tuhan yang penyayang, Dia Tuhan yang selalu memberkati kita, Dia juga Tuhan yang selalu menyembuhkan kita. Sakit apapun pasti Tuhan akan menyembuhkan kita. Oleh karena itu, kita harus bangga punya Tuhan yang luar biasa. Yesus jagoanku. Haleluya, puji Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini, teman-teman, Kakak Nela mau infokan untuk minggu depan kita masih ibadah online seperti biasanya. Ya, teman-teman berdoa supaya ke depan di tahun yang baru kita bisa ibadah bersama-sama dengan guru-guru sekolah minggu. Oleh karena itu, tetap berdoa supaya Tuhan tolong kita bisa kembali ibadah sekolah minggu ya. Nah, terus yang mungkin pengumuman selanjutnya, kembali lagi Kakak Nela ingatkan, teman-teman jangan lupa untuk beribadah. Karena Tuhan bilang kalau kita beribadah, minum kita diberkati, makan kita diberkati, penyakit dihalaukan. Jadi kalau mau jadi anak-anak sekolah minggu diberkati, harus beribadah. Selain itu, kita juga harus membawa korban kepada Tuhan. Apakah persembahan persepuluhan teman-teman atau persembahan apapun ya, teman-teman bisa bawa di gereja. Kalau tidak sempat mungkin bawa sama Kakak Agus, bisa dong ditransfer ya. Ditransfer di nomor rekening sekolah minggu ya. Jadi jangan lupa teman-teman harus setia memberi kepada Tuhan. Mungkin itu saja pengumuman dari Kakak Nela ya. Tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Desember ya, bulan penuh sukacita di mana semua anak-anak Tuhan akan merayakan ibadah Natal. Nah, kita berdoa supaya Tuhan memberkati semua anak-anak sekolah minggu, walaupun mungkin nanti kita Natal secara online, tapi semua penuh dengan sukacita daripada Tuhan. Oke, tepuk tangan lagi buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Akan undang semua bangkit berdiri, pasukan Kristus siap. Yes, yes, yes. Oke deh, puji Tuhan. Semua angkat tangannya. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sikarada bosender hadada sikia. Raborada bosikarada bosender hadada sikiri kiri kiri kiri. Terima kasih karada borada bosender hadada bosende. Iarada borada bosikarada bosende. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan yang sangat baik. Engkaulah Tuhan yang suka memberkati kami. Engkau juga Tuhan yang selalu menyembuhkan kami Tuhan. Terima kasih Engkau sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Engkau mengajarkan kami untuk menjadi anak-anak sekolah minggu yang tidak gampang menyerah. Ketika kami berdoa, kami tetap setia berdoa sampai Tuhan menjawab doa kami. Engkau mengajarkan kami untuk selalu memiliki iman yang besar kepada Tuhan. Karena orang yang beriman kepada Engkau, mereka akan diberkati Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini saya berdoa membawa semua anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan, yang sedang beribadah di rumah masing-masing. Engkau berkati mereka. Walaupun kami hanya ibadah online, tapi kami percaya kuasa-Mu tidak pernah terbatas. Kasih sayang-Mu, penyertaan-Mu itu menjadi bagian semua anak-anak sekolah minggu. Saya berdoa semua anak-anak sekolah minggu diberkati. Dari makan minum pakai mereka, bahkan sampai sekolah mereka diberkati. Bahkan tahun-tahun ini mereka diberkati dengan segala yang baik daripada Engkau Tuhan. Engkau memberkati mereka dengan berkat-Mu yang mengalir Tuhan. Melalui orang tua mereka Engkau berkati pekerjaan orang tua, Engkau berkati. Kami percaya walaupun mungkin dalam masa-masa COVID Tuhan, orang tua tetap diberkati dalam Engkau. Engkau punya banyak cara Tuhan untuk memberkati orang tua kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa terus membawa Tuhan guru-guru sekolah minggu, membawa departemen sekolah minggu. Engkau berkati semuanya. Bila kami tetap menjadi guru-guru sekolah minggu, menjadi teladan, menjadi guru-guru sekolah minggu yang setia dalam
dalam melayani Engkau, menjadi guru-guru yang semakin diberkati dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa bagi Tuhan gerejamu saat ini yang sedang membangun. Gerejamu Engkau berkati Tuhan, berkati para tukang-tukang yang membangun, berkati semua dana yang dibutuhkan bila gerejamu dapat terbangun. Itu semua karena kebaikan Tuhan, itu semua karena berkat-berkat Tuhan yang melimpah-limpah Tuhan bagi gerejamu GSJ El Shaddai Tuhan. Kami juga berdoa buat Bapak Gembala, buat Ibu Gembala, Opa, Oma Gembala yang selalu mendukung Departemen Sekolah Minggu. Berkati, biarlah Tuhan orang tua rohani kami tetap sehat, diberkati Tuhan, semakin sehat, semakin diberkati dengan segala yang baik daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Berkati juga teman-teman kami di luar sana. Kami merindukan di tahun ini Tuhan, kami bisa membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan, sehingga Tuhan makin banyak teman-teman kami yang menjadi percaya kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat semuanya. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kami semua. Biarlah berkat Abraham, Ishak dan Israel itu menjadi bagian kami dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menerima berkat-Mu. Sama-sama katakan amin. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.